Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal sebagai negara agraris yang memiliki subsektor pertanian yang cukup menjanjikan. Faktor pendukung untuk kemajuan pertanian yaitu iklim teratur, curah hujan, aliran sungai. Tanah yang subur menjadi kekayaan tersendiri bagi negara Indonesia. Keadaan geografis yang baik dan mendukung menjadikan kegiatan bertani sejak dulu dipilih sebagai mata pencarian utama bangsa Indonesia. Dan para petani masih mengandalkan alam juga tergantung dengan iklim. Halo pemirsa Agrabot TV, senang bisa bertemu dengan Anda bersama saya Gabriel Salom. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja alat pertanian yang katanya bahannya dari barang-barang bekas yaitu besi, kapal, rem mobil, dan lain-lainnya. Nah, pasti kalian penasaran kan? Daripada kita berlama-lama lagi, mari ikuti saya. Golok adalah senjata khas rumpun Melayu, bentuknya seperti pisau besar dan berat. Golok yang digunakan sebagai alat berkebun, senjata ini juga bisa ditemui di Asia Tenggara. Saat ini, kita juga bisa melihat golok digunakan sebagai senjata dalam silat. Sabit terbuat dari besi atau baja bekas yang ditempa secara tradisional dengan berbentuk bulan sabit, lalu diberi gagang dari kayu. Alat ini digunakan untuk membabat semak-semak, alang-alang, rumputan, padi, dan juga memotong kayu. Bagian dalam dari lengkungan berbentuk tajam. Lengkungan ini memudahkan dalam proses memotong. Bagian dalam pegangan sabit terbuat dari kayu yang biasanya disebut garan. Jadi saat ini saya sudah berada di depan rumah pembuat bekas pertanian. Yuk kita langsung bertemu membuatnya. Mas Ihsan sudah bekerja selama 4 tahun, tetapi sekarang sudah diganti dengan adik Mas Ihsan, yaitu Mas Heni. Karena Mas Ihsan sekarang sedang mengajar di Mima Arif Nyepis, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Untuk proses pembuatan golok, yang pertama adalah proses pemotongan besi. Kemudian setelah dipotong, dipanaskan kembali. Kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan, seperti golok maupun sabit. Lalu dipipihkan kembali. Setelah selesai, selanjutnya adalah proses penggerindaan. Kemudian setelah proses penggerindaan selesai, dikikir sampai halus. Kemudian yang terakhir adalah proses penyepuan dan pengasahan. Ini adalah sabit. Untuk proses pembuatan sabit sebenarnya hampir sama dengan golok. Yang membedakannya yaitu cara membentuknya. Kalau golok itu lurus, berbeda dengan sabit. Kalau sabit itu lebih rumit karena harus ada teknik melengkung dan teksturnya pun lebih tipis dan waktunya lebih lama untuk pembuatannya. Ada juga alat yang digunakan yaitu palu kecil, palu sedang, dan palu besar. Ada juga penjepit. Penjepit ada beberapa jenis sesuai ketebalan besi yang dipakai. Selain itu juga ada gerinda. Gerinda adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan benda agar halus. Lalu ada kikir. Kikir itu sama seperti gerinda tetapi manual. Siang, nama saya Ihsan. Untuk proses pembuatan dari pemotongan sampai dengan pengasahan itu satu buah sabit ataupun golok itu memakan waktu sekitar 2-3 jam. Harga golok kisaran sekarang itu kalau yang standar itu kurang lebih 40 sampai dengan 60 ribu. Tapi ada juga yang lebih mahal dari itu. Ada yang 100 ribu. Yang pertama yang mempengaruhi adalah bahan, kemudian dari ukuran besar atau kecilnya golok. Sering konsumen itu membuat atau pesan itu tanpa diberi gagang. Mereka memberi gagang di tempat yang lain atau sendiri.
Tambah gagang 35 sampai dengan 60 yang rata-rata. Untuk harga sabit persatuannya kalau yang langsung dari bahan pair itu 35 sampai dengan 60. Tapi kalau yang isian atau campuran antara besi dan baja itu 100 sampai dengan ke bawah itu 60 itu sampai 100. Nanti untuk harga gagangnya itu kurang lebih 3.000 sampai 5.000. Jadi nanti konsumen itu datang ke sini. Kemudian ada juga cabang dari kakak saya yang di pasar itu biasanya juga dititipkan ke pasar setiap pasaran Jawa ya. Itu ada Wage, Legi sama Pahing. Itu kalau pasaran. Di pasar hewan Grabak sama pasar hewan Pingit. Yang bisa digunakan untuk perkakas itu ada laker, kemudian ada bekas kikir, kemudian ada lagi yang tajam itu adalah per becak yang lebih kecil teksturnya gitu. Kemudian ada pecahan-pecahan kapal ini. Harapannya dengan alat-alat ini bisa membantu para petani mereka untuk terus mendapatkan alat yang mudah untuk mengelola hasil pertanian mereka. Kemudian limbah besi ini bisa terkelola dengan baik dan lebih manfaat. Kalian yang ingin membeli atau memesan langsung saja datang ke Desa Ngasri yang bertempat di Jalan Pringsurat, Kelurahan Sidogede, Kecamatan Grabak, dan Kabupaten Magelang. Saya Gabriela Salom dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa.